Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semoga sehat dan sukses selalu. Saya sangat senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bersama dengan rekan-rekan calon perwira seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam pelajaran ilmu forensik. Rekan-rekan yang saya banggakan bahwa dalam ilmu forensik kita akan belajar pada 4 modul dari 18 indikator hasil belajar, di mana dalam mata pelajaran ilmu forensik berjumlah 16 JP dan 2 JP diambil evaluasi. Rekan-rekan yang saya banggakan, Nelson Mandela dalam kutipannya mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci untuk melawan dunia. Saya, KBP Hesen Mintawati, akan bersama dengan teman-teman selama 2 JP ke depan, dan saya dinas sudah 32 tahun dalam mata pelajaran ilmu forensik. Kita akan membagi 4 modul pada pelajaran ilmu forensik, di mana modul ke-1 adalah forensik psikologi, modul kedua adalah forensik kriminologi, modul ketiga adalah forensik linguistik, modul keempat adalah forensik kedokteran. Karena kita akan masuk pada modul 1, yaitu tentang psikologi forensik. Bahwa rekan-rekan di sini pada modul 1 tentang psikologi forensik mengatakan bahwa psikologi forensik dibagi menjadi 3 indikator, yaitu yang ke-1 adalah mengenai pengertian. Yang kedua, menjelaskan tentang ruang lingkup unsur psikologi forensik dalam penegakan hukum. Kemudian kita juga akan belajar pada indikator yang ketiga, yaitu tujuan dan fungsi forensik dalam penegakan hukum. Dan mari kita bersama-sama akan melihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Bukti formal berupa pengakuan dan kesaksian tidak lagi merupakan materi utama penyidikan, karena hal yang dapat disangkal pada pemeriksaan di pengadilan, sehingga penyidik dituntut untuk mengutamakan bukti material sebagai materi utama dalam proses penyidikannya. Pembuktian dengan mengungkap bukti material atau apa yang kita kenal dengan sebutan physical evidence. Physical evidence merupakan rangkaian upaya penyidik dalam rangka mendapatkan kebenaran material melalui pembuktian secara ilmiah. Rekan-rekan yang saya banggakan, oleh karena itu para perwira Polri di sini perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan, kemampuan teknis, dan juga keterampilan dalam menjalankan profesinya itu. Rekan-rekan, beberapa cabang ilmu keilmuan yang sering membantu tugas penyidik adalah ilmu forensik. Diakui bahwa ilmu forensik biasa disingkat dengan forensik, adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan penting dalam sebuah sistem hukum, mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun, di samping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode dari fakta-fakta berbagai kejadian untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik. Contohnya adalah mayat, potongan tubuh, bangkai, dan sebagainya. Ini bersifat ilmiah dan bersifat ilmu dan juga aturan-aturan yang dibentuk. Rekan-rekan yang saya banggakan bahwa dalam modul 1 pengertian dari psikologi forensik, yaitu forensik berasal dari bahasa Latin, yaitu forensis, yang artinya debat atau perdebatan. Forensik sendiri diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses
penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu sains. Namun, beberapa istilah yang menggunakan kata forensik antara lain adalah kimia forensik, kemudian komputer forensik, kedokteran forensik, akuntansi forensik, dan juga mekanik forensik, dan linguistik forensik. Rekan-rekan yang sangat saya banggakan bahwa psikologi mendefinisikan bahwa psikologi forensik merupakan sebagai semua bentuk pelayanan dan kajian psikologi yang dilakukan dalam hukum. Karena saya banggakan, ruang lingkup ilmu forensik antara lain dapat disampaikan sebagai berikut. Satu adalah forensic medicine atau legal medicine. Kemudian ruang lingkup yang kedua adalah forensik odontologi, forensik ya. Kemudian pada ruang lingkup yang ketiga adalah forensik antropologi. Keempat adalah forensik toksikologi. Yang kelima forensik kriminologi. Yang keenam adalah fingerprint. Yang ketujuh adalah forensik entomologi. Kemudian yang ketujuh adalah forensik engineering. Rekan-rekan yang saya banggakan, dalam penelitian ini terkait dengan aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum, seperti pengambilan keputusan pelaku kejahatan, ingatan saksi, pengambilan keputusan, dan juga pengambilan keputusan dari hakim. Situasi psikologi saat ini adalah sebuah kejadian yang berlangsung. Namun ada juga dikatakan bahwa profesi psikologi di sini yang memberikan bantuan atau pendampingan yang berkaitan dengan hukum. Rekan-rekan yang saya banggakan, pada modul kedua adalah mengenai kriminologi forensik. Materi ini mencakup indikator hasil belajar mengenai satu pengertian. Dua, menjelaskan ruang lingkup kriminologi forensik. Yang ketiga, menjelaskan tentang tujuan dan fungsi kriminologi dalam penegakan hukum. Rekan-rekan yang saya banggakan, bahwa kriminologi muncul sebagai salah satu analisis multidisiplin yang dikembangkan dari berbagai riset terapan. Kriminologi yang dihasilkan akan digunakan untuk membantu para penegak hukum dalam penegakan hukum. Bahwa forensik dan kriminologi keduanya itu saling berkaitan dengan kejahatan dan juga dengan penegakan hukum. Tetapi keduanya tidak sama. Ada garis tipis yang ditarik antara keduanya. Ilmu forensik adalah bidang yang mendekati dan menggunakan metode ilmiah untuk memeriksa kejahatan. Dan buktinya yang akan berfungsi sebagai bukti yang sah di depan mata hukum. Rekan-rekan yang saya banggakan bahwa kriminologi menganalisis kejahatan dan juga perilaku kriminal serta sebab dan akibatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa definisi forensik ilmu kedokteran kehakiman forensik berasal dari bahasa Yunani adalah forensis yang berarti debat atau perdebatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu sains. Bahwa di sini dikatakan forensik biasanya selalu dikaitkan dengan tindak pidana, tindakan yang melawan hukum. Rekan-rekan yang saya banggakan, kita akan masuk pada ruang lingkup ilmu forensik, meliputi ilmu kedokteran forensik, yaitu ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu forensik yang berkaitan dengan sains, yaitu meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitannya dengan masalah kejahatan. Atau dapat juga dikatakan bahwa dari segi peranannya dalam penyelesaian kasus kejahatan, maka dapat dikatakan ilmu forensik memegang peranan penting. Karena saya banggakan memasuki pada definisi kriminologi. Kriminologi dapat diartikan merupakan
diambil dari bahasa Inggris yang berarti adalah kriminologi. Kriminologi sendiri berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, crimen, dan berarti penjahat, dan logos berarti pengetahuan. Dengan demikian, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau dapat dikatakan penjahat. Rekan-rekan saya banggakan, dalam tujuan kriminologi forensik di sini untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati pada kebenaran material. Ialah kebenaran material dapat dikatakan adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara pidana dan secara jujur dan secara tepat, dengan tujuan di sini untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran apa? Pelanggaran hukum. Dan selanjutnya meminta pemeriksaan, kemudian putusan dari pengadilan. Gunanya untuk apa? Untuk menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Rekan-rekan yang saya banggakan bahwa dalam karakteristik psikologi kriminologi itu ada kriminologi klasik, kriminologi klasik nomor 1, kriminologi positif nomor 2, kemudian kriminologi kritis yang ketiga. Di sini dapat dikatakan bahwa kita akan masuk pada linguistik forensik. Nah, linguistik forensik adalah modul yang ketiga, yaitu adalah hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya termasuk penegakan hukum, masalah hukum, perundang-undangan, kemudian perselisihan, atau proses hukum. Bahkan perselisihan hukum yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Rekan-rekan yang saya banggakan, dalam linguistik forensik ini mempunyai ruang lingkup. Ruang lingkupnya diantaranya adalah menurut Colhart dan Johnson. Di sini ruang lingkupnya menjelaskan bahwa dibagi menjadi beberapa perhatian utama dalam linguistik forensik, yang mana antara lain ruang lingkup linguistik forensik adalah bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan. Kemudian yang kedua adalah interview dengan saksi-saksi yang rentan dalam hal ini dalam sistem hukum. Kemudian yang ketiga adalah bahasa dari polisi dan penegakan hukum. Rekan-rekan saya banggakan, dalam tujuan linguistik forensik ini adalah dapat membantu seorang penyidik kemudian dengan cara apa? Menganalisa aspek kebahasaan. Saya ulangi, aspek kebahasaan sebagai alat bantu untuk pembuktian di peradilan dan bidang hukum. Rekan-rekan, dalam cabang linguistik forensik ini meliputi apa saja? Nah, di sini saya akan menyampaikan bahwa meliputi fonetik, semantik, wacana dan juga pragmatik, stilistika, bahasa dalam ruang sidang, interpretasi dan terjemahannya. Rekan-rekan yang saya banggakan, Bonaparte mengatakan, masalah yang paling malang dan berbahaya dalam kehidupan setiap situasi bagi seorang ialah apabila ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Saya, Esri Mintawati, telah berbagi dengan rekan-rekan dengan materi ilmu forensik yang terdiri dari 4 pada bidang keilmuan forensik. Yang ke-1 adalah mengenai
psikologi forensik, yang kedua mengenai kriminologi forensik, kemudian yang ketiga linguistik forensik, yang keempat adalah kedokteran forensik. Namun dalam video ini saya hanya membahas tentang 3 ilmu forensik. Dikarenakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya KBP Hesri Mintawati mengucapkan terima kasih. Salam sehat selalu, sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti 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 Om. Nama budaya salam kebajikan rahayu. Selamat pagi, sehat selalu. Terima kasih.